Kerusuhan berujung pembakaran kantor pemerintah kota dan DPRD Kota Pekalongan. 11 orang ditangkap. Kepolisian Resor Pekalongan Kota mengamankan 11 orang terkait kerusuhan yang berujung pembakaran kantor DPRD dan Pemkot Pekalongan pada Sabtu 30 Agustus lalu. Dari jumlah tersebut, 4 orang ditangkapkan sebagai tersangka dewasa, sementara 7 lainnya masih di bawah umur dengan status anak berhadapan dengan hukum. Kapolres Pekalongan Kota AKBP Riki Rayandi menegaskan para pelaku terlibat dalam aksi pembakaran, penganiayaan terhadap personil Polri hingga penghasutan yang memicu kerusuhan. Polisi terus melakukan penyelidikan untuk mengungkap dalang di balik aksi ini. Aksi yang awalnya hanya solidaritas berujung ricuh dan pembakaran gedung DPRD serta Pemkot Pekalongan. Diduga ada provokasi dari pihak luar daerah serta adanya upaya mengadopsi situasi rusuh di Jakarta. Ada yang melakukan pembakaran, penganiayaan terhadap personil Polri, dan ada juga yang melakukan penghasutan sehingga terjadinya aksi-aksi demonstrasi yang berujung anarkis hingga terbakarnya kantor fasilitas Pemkot Pekalongan dan kantor DPRD Kota Pekalongan. Artinya negara hadir untuk memberikan penegakan hukum sehingga kita bisa terus mencari dan mengungkap siapa dalang daripada aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi pada tanggal 30 September Sabtu lalu. Ya, kita akan dan melakukan penetrasi terus terhadap pelaku-pelaku daripada aksi-aksi tersebut. Ya, jadi tolong rekan-rekan media dan seluruh elemen masyarakat beritahukan kepada kami, bisa juga melalui layanan 110 di mana keberadaan daripada pelaku-pelaku tersebut. Karena kita sudah mendapatkan video-video dan foto-foto tersebut. Ya, kita tidak diam, dibantu oleh Batalion Brimob, kita dibantu oleh Polda Jawa Tengah dan dibantu oleh Mabes Polri untuk mengungkap kasus daripada pembakaran kantor DPRD dan kantor Pemkot Pekalongan. Demikian. Ya. Kalau total keseluruhan diamankan berapa mana? Sementara masih 11 orang ya, yang kita amankan. 4 diantaranya adalah tersangka yang artinya dia sudah dewasa, dan 7 pelaku di bawah umur yang sedang berhadapan dalam hukum. Apa ada aktor intelektual saja? Ini sementara kita sudah mapping profiling, kita terus merapatkan barisan untuk mencari pelaku-pelaku dan penggerak daripada aksi kemarin. Ada orang luar kotanya dan? Sementara ada, namun kita masih penyelidikan. Ya. Ada pengerahan massa berarti ya dan ya? Sementara seperti itu, tapi kita nanti tunggu hasil dari pendalaman kami, karena artinya kita pun terus bekerja untuk mencari siapa dalang dan siapa pelaku daripada aksi-aksi unjuk rasa yang berujung anarkis ini. Motifnya? Ya. Motifnya mereka memang tadinya melakukan unjuk rasa, tapi mungkin ada hasutan-hasutan yang sifatnya mereka mengadopsi dari kejadian di Jakarta. Padahal sementara ini ya, Kota Pekalongan dipimpin oleh Pak Wali Kota dan jajarannya tidak ada kesalahan ataupun permasalahan yang ada di Kota Pekalongan. Tapi karena ada dampak dari Jakarta, mungkin pelaku anarkis yang ada di Kota Pekalongan ataupun dari wilayah lain ingin menunjukkan aksi-aksi solidaritasnya. Namun dari situasi tersebut tidak terbendung dan adanya provokasi sehingga terjadinya suatu di wilayah seluruh jajaran Kota Pekalongan ya, tidak ada gerakan perkelompok ataupun kerumunan, pasti kita akan lakukan penangkapan ya. Total item barang yang sudah dikembalikan berapa? Ya, sementara kita masih datakan. Kalau yang mengembalikan akan ada upaya perdamaian atau gimana? Nanti kita kasih pertimbangan ya, kita nanti akan rapatkan bersama Pak Wali Kota kira-kira yang sudah kooperatif mengembalikan dari hasil penjaraan itu bagaimana ya. Tapi tidak akan menghapuskan perbuatan pidana tersebut. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Jeratnya dengan pasal apa dan? Ya, untuk pasal lapis ya, ada pasal 170, 187, pasal 363 ya. Sesuai tindakan ditambah dengan pasal ITE. Kerugian sudah Belum, masih diinventarisir. Aparat saat ini sudah mengantongi sejumlah bukti
berupa foto dan video kejadian. Polisi meminta masyarakat berperan aktif melaporkan informasi melalui layanan darurat 110 untuk membantu penangkapan pelaku yang masih buron. Polisi menerapkan pasal berlapis terhadap pelaku, diantaranya pasal 179, 187, dan 363 KUHP, serta Undang-Undang ITE untuk mencegah potensi kerusuhan susulan. Aparat melakukan patroli, sweeping, dan penyergapan. Sejumlah barang hasil jarahan juga berhasil diamankan, namun data lengkap masih dalam pendataan dan koordinasi dengan Pemkot Pekalongan.